Tada! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Amazing Republic yang saya hormati. Senang sekali pagi hari ini kita bisa belajar kembali. Saya pun belajar karena apa yang ada sampaikan ini sebenarnya materi substansi dasar dari bisnis tangan water, yaitu tentang product knowledge. Ya, kita akan bahas pagi ini tentang satu fitur dulu atau keunggulan dulu dari Kangen Water. Yang pertama yaitu antioksidan. Baik, jadi kalau kita bicara dari konsep penyakit dulu ya, kita bicara konsep penyakit bahwa ada orang sehat, ada orang sakit ya, dimana sebenarnya kalau hidup kita mau baik dan teratur dan tertib, maka hidup harus seimbang. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat. Pastinya kita berharap, berdoa sehat terus dalam kondisi sel-sel dalam tubuh kita dalam kondisi seimbang semua. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang saat ini sakit? Oke, sebenarnya kalau kita bicara penyakit, pastinya kita akan bicara tentang berbagai macam penyebab-penyebabnya. Oke, penyebab-penyebabnya. Secara spesifik, pastinya kita tidak akan bahas tentang virus, bakteri, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, namun yang kita bahas pagi hari ini adalah tentang hal-hal yang sebenarnya menjadi konsep dasar dari kesehatan tubuh manusia. Baik, secara umum teman-teman sekalian, sel-sel tubuh kita ini selalu pasti akan berpasangan, sel ya, sel. Jadi dia ada inti atom, ada atomnya yang semua terus berpasangan, berputar, seperti orang bertawaf seperti itu. Dan pastinya ada satu masa, ada satu waktu sel-sel tersebut mengalami ketakseimbangan. Nah, kalau ketakseimbangan itu muncul pada tingkat sel ya, kita bahas pada tingkat yang paling kecil loh, atom atau sel seperti itu, maka tubuh sebenarnya akan memberikan sinyal-sinyal atau alarm tanda bahwa ada yang nggak seimbang, ada yang bermasalah. Oke? Nah, apa sih yang bermasalah gitu kan? Jadi gini. Tadi saya jelaskan bahwa sel-sel tadi itu, ini maaf nggak bisa pakai iPad karena itu sinyal yang nggak kuat. Nggak ada fitur Facebook di situ, belum saya install. Jadi gini, jadi dia berputar seperti itu terus. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian kalau seandainya ada gangguan? Gangguan itu berupa apa? Ya berupa dari luar ya, dari luar sel itu atau dari dalam sel itu sendiri. Nah, jadi tadi saya cerita dia berpasangan elektron tadi. Ketika satu hilang, pasti ada gangguan kan? Nah, satu hilang, maka otomatis tinggal satu doang. Nah, kondisi sel-sel yang nggak seimbang tadi, yang menyebabkan hilangnya pasangan dia kan dua nih, putar seperti itu. Kondisi itulah yang kita sebut dengan ketakseimbangan pada sel. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah satu bahan atau satu zat lah mungkin yang disebut dengan radikal bebas. Apa yang terjadi kalau sudah mulai terganggu pada tingkat sel ini teman-teman sekalian? Maka yang terjadi adalah tubuh akan mengirimkan sinyal atau keluhan. Makanya sebenarnya saya kasih tips sederhana kepada Anda. Manusia itu tidak didesain, manusia tidak dirancang untuk sering-sering sakit. Jadi kalau dia sering-sering sakit, itu bisa dipastikan ada masalah dalam tubuhnya yang perlu diseimbangkan. Oke? Nah, akhirnya tadi jadi keluhan ya, maaf, keluhan akhirnya dia berbentuk penyakit pada akhirnya. Dinamainlah penyakit. Tapi awalnya dia ngasih tahu dulu ada keluhan, ada masalah. Oke, teman-teman sekalian, lalu yang terjadi adalah ketika sel tadi sudah mulai nggak seimbang, dia kan stres. Oke? Stres. Stresnya itu ya di tingkat sel seperti itu kita sebut dengan stres oksidatif atau stres oksidasi stres gitu ya. Jadi orang-orang yang hidupnya nggak berpasangan ya pasti akan stres, maka disuruh nikah dalam agama Islam. Dalam agama manapun lah sama. Oke? Jadi ketika dia sudah mulai nggak stres seperti itu, maka dia bikin kacau yang lain. Dia bisa ngacauin sel-sel yang lain. Oke? Jadi dia memang bukan virus ya, dia memang troublemaker atau biang masalah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika sudah mulai banyak masalah seperti ini dan stylenya stres,
Maka kita sebagai manusia pastinya nggak mau terus-menerus sel-selnya tadi sel-selnya tadi rusak karena dia maaf. Jadi karena dia kalau udah rusak seperti itu dia bisa ngerusak-rusak yang lain juga. Sehingga kita butuh, nah ini baru masuk nih. Jadi kita butuh penyeimbang sel tadi, yaitu disebut dengan antinya stres pada sel atau antioksidasi stres tadi kita sebut dengan antioksidan, seperti itu. Lalu akhirnya manusia mulailah makan makanan yang katanya mengandung antioksidan tinggi ya. Misalkan maaf, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi ternyata saya pernah melihat atau bukan meneliti lah ya, mengukur. Ternyata buah-buah yang kita makan zaman sekarang itu ya, itu bisa dipastikan sebagian besar sudah tidak mengandung lagi antioksidan yang bersifat reduksi bahasanya. Apa itu reduksi? Nanti kita bahas. Jadi ketika dicek pakai alat ya, alat itu ternyata buah-buahan tadi sudah tidak mengandung lagi antioksidan. Jadi kalau Anda mau makan buah yang masih tinggi katakanlah antioksidannya, ya satu-satunya cara makanlah buah tadi makanlah buah langsung dari pohonnya gitu ya. Makanlah buah langsung dari pohonnya. Ya susah sih pada faktanya seperti itu. Atau makanlah buah sesuai dengan musim, itu salah satu cara mudah kita untuk dapatkan antioksidan terbaik dari buah. Oke. Nah, kembali ke masalah antioksidan, stres oksidasi antioksidan tadi. Akhirnya apa hubungan dengan Kangen water? Nah, teman-teman sebagian besar mungkin sudah tahu bahwa Kangen water atau air kangen ini, yang disebut air kangen water ya, boros. Air kangen ini merupakan salah satu air ya yang punya manfaat kesehatan. Sorry. Miring nggak? Oke, yang punya manfaat kesehatan yang sangat tinggi ya. Jadi kok bisa seperti itu? Karena air ini semua sudah tahu bahwa air ini mengandung antioksidan. Sekarang kita akan fokus ke antioksidan pada air ini. Baik. Maafkan ya, lagi batuk. Baru pulang jam 11 malam. Jam 12 nih. Baik, jadi singkat cerita, kita semua sudah paham bahwa antioksidan pada air ini kita kenal dengan gas hidrogen. Prosesnya dari mana? Dari mesin ya pastinya, yang itu terjadi proses elektrolisis pada mesin tadi yang menghasilkan salah satunya adalah gas hidrogen. Jadi teman-teman sekalian, saya buka file-file dulu ya. Gas hidrogen ini sebenarnya secara aplikasi penggunaannya adalah di dunia itu banyak sekali manfaatnya. Dia bisa dipakai sebagai power plant ya, pembangkit listrik ya. Kemudian bisa juga sebagai bahan bakar roket. Dia bisa digunakan untuk mobil hidrogen dan juga bisa digunakan untuk tenaga nuklir. Tergantung dari apa buatnya. Ya, tergantung dari bahannya apa. Nah, akhirnya pada awal tahun abad 20 mulailah diteliti bahwa ternyata gas hidrogen ini teman-teman sekalian itu bisa digunakan sebagai aplikasi medis atau penggunaan medis atau kesehatan yang bermanfaat untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Mulailah saat itu riset-riset berkembang, bertumbuh ya, dan mulai dilakukan banyak sekali penelitian-penelitian yang ternyata diteliti bahwa ternyata berbagai macam penyakit kronis ya, yang degeneratif atau aging tadi, itu ternyata akarnya sesungguhnya atau root cause-nya adalah yang tadi bahasan di awal, oksidasi stres. Lalu apa peran si hidrogen ini atau gas hidrogen ini pada oksidasi stres tadi? Nah, seorang ilmuwan itu namanya Dr. Shigeo Ohta, dia ini seorang dokter juga di Jepang. Dia meliti bahwa ternyata gas hidrogen ini teman-teman sekalian itu ternyata bisa berfungsi dengan sangat efektif untuk
atau berperan sebagai antioksidan. Dan menariknya lagi ternyata gini. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya ada kondisi seimbang. Jadi maaf. Radikal bebas ya. Radikal bebas itu ternyata dibagi dua aja lagi. Saya bagi lah. Radikal bebas yang normal-normal aja sama radikal bebas beracun. Jadi radikal bebas normal atau RBN, terus radikal bebas beracun. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah radikal bebas beracun. Kita tiap hari pasti akan ketemu kondisi radikal bebas normal tadi. Pasti akan kita ketemu terus. Dari makanan, dari polusi, dari udara, bahkan dari udara yang kita hirup pun sebagian akan terkonversi menjadi radikal bebas juga sebenarnya. Jadi ternyata Dr. Sigio ini meneliti bahwa si hidrogen ini atau gas hidrogen ya, bukan hidrogen, gas hidrogen yang tadi pembahasan awal dia bisa berperan sebagai antioksidan ini, itu dia punya manfaat yang sangat tinggi atau sangat selektif untuk cuman makan radikal bebas beracun doang. Canggih ya. Jadi kangen water ini atau gas hidrogen yang tadi pada air ini berperan sebagai antioksidan tadi, itu sangat selektif atau dia punya fungsi yang sangat selektif untuk cuman memakan radikal bebas yang bersifat racun. Oke. Akhirnya diteliti dan memang ternyata sel-sel yang tadi nggak berpasangan tadi kan stres oksidasi kan, dengan kehadiran si gas hidrogen ini dia mulai dipasangkan. Makanya biasanya ini nggak tahu fenomenanya benar atau tidak. Tapi kayaknya setelah minum atau setelah punya mesin kangen water banyak yang menikah. Katanya begitu. Bukan statistik tapi banyak begitu. Ya, ada yang baru menikahin leader gitu kan, langsung melesat gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, bicara tentang stres oksidasi tadi ya. Jadi gas hidrogen dia berperan sebagai apa tadi bahasanya ya? Saya lihat dulu kata-katanya. Dia selectively, dia bisa secara selektif mengurangi radikal bebas yang bersifat sitotoksik gitu. Nah, lalu dari mana sih sumber-sumber radikal bebas itu? Mungkin teman-teman bisa baca sendirilah ini ya. Jadi banyak sekali. Mulai dari asap rokok, mulai dari polusi, okay? Mulai dari apa lagi ya? Cahaya matahari ya. Bukan salah cahaya matahari yang salah, cuman lapisannya sudah harusnya masih terlindungi dengan kondisi sekarang mulai terpapar dengan terlalu overexpose gitu ya. Kemudian handphone ya, dalam kondisi misalkan sinyalnya kurang kuat, ya baterai kurang kuat, tinggal 1 bar 2 bar lalu dipakai, gitu juga salah satu yang penyebab radikal bebas atau stres oksidasi yang tinggi. Kemudian intinya adalah dalam satu hari teman-teman sekalian, tubuh manusia ini diserang 10.000 kali, oleh radikal bebas tadi, yang itu sangat berperan atau berpengaruh pada oksidasi sel, ya, atas stres oksidasi tadi. Jadi kabar baiknya apa? Masih kabar buruk nih. Kabar buruknya ternyata si stres oksidasi tadi bisa menyebabkan gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah kita. Pada protein itu bisa mengakibatkan aktivitas enzim, imunitas dan penuaan. Jadi mungkin dari sini teman-teman mulai paham kenapa kangen water ini bisa sangat baik digunakan untuk penyakit-penyakit yang bersifat autoimun. Karena sebenarnya kondisinya dia menyeimbangkan sebenarnya. Jadi kalau kita pahami dari konsep teori ini, maka seluruh penyakit-penyakit autoimun pasti ada ketakseimbangan dalam selnya, ya, dalam selnya tadi yang mengakibatkan selnya mengalami stres oksidasi. Situlah peran kangen water atau gas hidrogen pada kangen water ini untuk menyeimbangkan kembali. Tadi ada penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan enzim, imunitas, kemudian aging atau penuaan. Jadi kerusakan oksidasi ini bahkan sampai pada tingkat metabolisme sel. Yang paling serem sebenarnya adalah kerusakannya stres oksidasi tadi itu bisa sampai pada tingkat dia menyebabkan atau memicu kanker. Faktanya begitu ya. Jadi jangan salahkan kalau pada zaman modern ini banyak sekali kasus-kasus kanker yang akhirnya orang nggak sadar. Ngobatin kanker itu sebenarnya relatif, tanda kutip ya, gampang-gampang susah sebenarnya. Karena seluruh
penyakit-penyakit atau gangguan pada kanker tadi teman-teman sekalian, itu penyebabnya kalau menurut riset ini ya, itu sangat dominan diakibatkan oleh karena si stres oksidasi pada sel tadi. Oke? Sehingga peran gas hidrogen di sini itu sangat efektif ya, sangat efektif untuk menyeimbangkan kembali. Oke, kita lihat lagi, dan menariknya ternyata ini saya cerita lagi bahwa kita punya, jadi gini, ketika sel sudah mulai stres, gitu kan. Nah, kita butuh supply anti stresnya, kita sebut dengan antioksidan. Akhirnya pilihannya ada sebagian orang mengambil makanan, buah atau sayur gitu kan yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi katanya. Faktanya tidak seperti itu. Jadi antioksidan itu bisa kita dapatkan atau bisa kita asup ya. Kita ambil dari luar atau dari dalam tubuh kita kalau ada pemicunya. Nah, saya mau cerita sebuah keunggulan yang luar biasa yang ada pada gas hidrogen pada Kangen Water atau antioksidan pada Kangen Water ini, yaitu, jadi gini, tadi kan ada antioksidan di luar, ada antioksidan di dalam tubuh manusia. Ketika gas hidrogen masuk, kita minum dari Kangen Water, itu ternyata gas hidrogen ini, which is itu adalah eksogen antioksidan ataupun antioksidan dari luar, dia bisa menyebabkan atau memicu keluarnya endogen antioksidan yang ada pada tubuh manusia. Jadi teman-teman kebayang ya, Anda dapat double impact yang luar biasa ketika minum Kangen Water, khususnya ketika baru keluar dari mesin atau kita sebut dengan fresh machine. Yaitu yang pertama, Anda dapat antioksidan dari gas hidrogennya tadi. Karena kan itu eksogen antioksidan. Yang kedua, Anda dapatkan manfaat yang kedua, yaitu si gas hidrogen tadi itu menyebabkan keluarnya endogen atau antioksidan yang ada pada tubuh kita, dalam tubuh kita. Double impact. Makanya tidak heran Anda ngelihat wajah-wajah leader-leader gitu kan, kayak Dokter Andika gitu kan. Beliau kelihatan makin lucu, makin menggemaskan, makin seperti anak kecil kelakuannya, seperti yang Anda lihat kemarin di ABC Bandung gitu ya. Atau mungkin wajahnya Dokter Wikan yang imut gitu kan. Atau mungkin Anda lihat wajahnya Roni yang mirip Iron Man. Iron Man kan kelihatan seperti muda gitu. Gitu ya. Jadi ketika Anda minum yang fresh machine, maka Anda dapat double impact, double manfaat gitu kan. Dari luar dan dari dalam. Jadi makanya jangan heran kalau Anda lihat orang-orang yang minum Kangen Water ini wajahnya makin muda. Katanya mereka begitu. Ya, dan saya lihat pun seperti itu. Ya, karena memang airnya sehat. Jadi kalau ditanya, kenapa saya beli mesin Kangen Water? Jawabannya cuma satu kalau saya bilang. Jawaban utamanya, kalau saya pribadi, saya akan katakan manfaat. Nggak ada yang lain. Serius. Jadi kalau Anda tidak menguasai product knowledge ataupun kenapa Kangen Water punya kaset yang sangat luar biasa seperti ini, sayang banget ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin mau jalankan bisnisnya tapi nggak edukasi, karena ruhnya bisnis inilah edukasi teman-teman ya. Kalau nggak jalankan edukasi ya sulit sebenarnya. Oke? Nah, saya lanjut nih ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata ditelitilah oleh para ilmuwan-ilmuwan itu apa sih manfaat gas hidrogen ini. Oke, saya nggak akan panjang lebar bahas karena waktu juga nggak terlalu banyak, tapi saya akan bahas beberapa poin-poin penting. Jadi ternyata ini sel ya, sel itu ketika mereka komunikasi ya, itu mereka butuh komunikatornya katakanlah, atau yang memodulasinya. Dan ternyata diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan gas hidrogen yang katakanlah yang kita sudah paham itu daripada Kangen Water, itu ternyata bisa berperan pada pada komunikasi antar sel. Jadi gas hidrogen atau antioksidan pada Kangen Water ini dia bisa sangat berperan pada komunikasi antar sel. Apa manfaatnya? Ternyata teman-teman sekalian diteliti ada lebih dari 200 jenis signal modulating, kita bahasa komunikasi tadi, antar sel tadi, yang itu bisa dahsyat banget, yang bisa diperbaiki komunikasinya oleh si gas hidrogen.
Dahsyat ya. Mungkin Anda belum paham, nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit supaya Anda lebih paham. Jadi ada untuk katakanlah gini, dalam salah satu penelitian itu disebutkan bahwa ada satu bentuk signal modulating ya yang disebut dengan apa tuh namanya? Neuroprotective effect. Neuroprotective effect. Jadi singkatnya gini. Ada satu hormon namanya hormon grelin. Hormon ini ya itu didapatkan atau dia adanya di lambung dalam kondisi lapar sebenarnya. Ya. Nah, dalam kondisi ada asupan makan, hormon ini akan pindah ke bagian kanan otak. Oke? Dan setelah bagian kanan otak sudah cukup, dia akan pindah ke kiri. Ketika dia pindah ke kiri bagian sini, ya hipokampus itu yang kita baca, itu ternyata si grelin ini bisa meningkatkan fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan. Teorinya begitu. Jadi dari lambung naik ke kanan terus pindah ke kiri. Di sini dia baru punya manfaat yang sangat optimal dan ternyata si gas hidrogen ini teman-teman itu bisa memotong jalur itu. Jadi nggak perlu dari sini ke sini. Jadi gas hidrogen pada kangen water ini itu bisa menyebabkan atau membuat shortcut yang luar biasa dari lambung itu langsung masuk ke bagian kiri otak. Apa akibatnya? Akibatnya jika Anda terus-menerus minum kangen water, bisa dipastikan Anda akan semakin pintar. Karena ternyata si hormon grelin tadi itu bisa meningkatkan fungsi neuroprotektif, bisa meningkatkan fungsi kecerdasan atau kognitif, dan dia juga bisa berfungsi sebagai, sorry. Aduh. Oke, sorry, kejatuhan, copot. Jadi bisa, maafkan, bisa berperan sebagai fungsi neuroprotektif. Jadi orang-orang minum kangen water, otaknya akan terproteksi dengan baik, sehingga dia bisa terhindar dari risiko kena stroke, ya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah tadi. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan banyak sekali sebenarnya manfaat dari gas hidrogen ini atau antioksidan pada kangen water ini, yang pagi ini kan topiknya ada apa dengan antioksidan yang tadi malam di-share oleh ibu negara kita, Ibu Rini ya. Jadi teman-teman, itu salah satu manfaatnya. Ada nggak manfaat lain yang banyak? Bahkan ternyata dia si antioksidan pada kangen water ini yang kita kenal dengan gas hidrogen itu juga ternyata punya fungsi atau peran sebagai anti-inflamasi. Meaning to say atau bahasa lainnya, gas hidrogen ini bisa berperan sebagai antibiotik, kurang lebih gitulah, antibiotik. Ya mungkin tidak sekelas antibiotik hebat, cuma dia bisa berperan sebagai antibiotik. Jadi misalkan ada orang lagi demam, batuk-batuk, minum aja terus, mau tuk itu bisa punya peran sebagai antiinflamasinya atau antibiotiknya. Canggih ya, cuman air doang tapi manfaatnya luar biasa. Dan itu ya tadi secara komunikasi antar sel tadi itu dia punya dia punya kapasitas untuk mengurus 200 jenis komunikasi antar sel. Tidak heran kalau saya mengatakan, ternyata pantaslah orang minum kangen water, pasti yang fresh mesin ya, yang langsung dari mesin, itu dia kolesterolnya kemudian makin cerdas, wajahnya makin sumringah, gitu kan, apalagi dapat komisi misalkan, gitu. Kemudian apalagi ya, orangnya makin cerdas gitu kan. Nggak heran teman-teman sekalian, karena gas hidrogen ini kerjanya tuh sampai sedetail itu. Jadi rugi banget kalau kita sudah punya atau Anda sudah punya mesin kangen water tidak dioptimalkan dan Anda tidak ngasih tahu orang lain tentang manfaat air ini. Ini bukan sembarangan air kalau saya boleh katakan. Luar biasa loh. Bahkan teknologinya kita pelajarin dan kita lihat ini teknologi bisa dikatakan 20 tahun ke depan gitu. Kangen water ini teknologi 20 tahun ke depan. Yang itu subhanallahnya bisa kita manfaatkan sekarang. Jadi sayang banget kalau seandainya kita tidak optimalkan penggunaannya. Oke, nah ini apa lagi nih ya? Sampai pada ternyata terakhir ini ya. Jadi saking canggihnya gas hidrogen pada kangen water ini teman-teman sekalian, itu ternyata dia bisa sampai melakukan proteksi pada tingkat sel. Dia bisa melakukan proteksi pada tingkat sel, which is sebenarnya dengan pemahaman ini orang-orang yang rutin minum kangen water itu akan
peluang dia untuk kena kanker itu kecil. Kenapa? Proteksi kangen water atau gas hidrogen ini bisa pada tingkat sel yang bahkan sampai pada tingkat atom. Dahsyat ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin katanya ada keturunan kanker lah, atau keturunan kencing manis, atau penyakit-penyakit keturunan yang lain disalahkan gitu ya. Nah sebenarnya sarankan dia minum kangen water. Kenapa? Udah jelas-jelas di sini disebutkan bahwa si gas hidrogen ini itu bisa memproteksi sel sehingga orang itu bisa terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit berat, penyakit kronis, degeneratif seperti yang menakutkan lah. Terutama kayak kanker gitu ya. Anda kebayang ya teman-teman sekalian, cuman tanda kutip atau hanya tanda kutip minum air kangen saja. 1 gelas sehari mungkin. Bukan 1 gelas lah, 1 liter sehari, 600 ml satu hari. Orang-orang bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini subhanallah bagi saya pribadi, saya bahagia banget bisa punya mesin kangen water. Saya senang sekali punya mesin ini. Kenapa? Kesehatan saya dan keluarga sangat terjaga. Saya pun merasa jauh lebih fit badan saya sekarang. Ya, begitu. Jadi beruntunglah kita dan optimalkan dan sampaikan pada dunia teman-teman sekalian bahwa air ini punya manfaat yang luar biasa. Itu pun karena itu akan jadi kebaikan yang luar biasa untuk Anda. Jadi jangan berhenti untuk edukasi, terus edukasi sampaikan pada orang lain tentang manfaat air ini yang sangat-sangat spektakuler kalau menurut saya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mau ke Bogor lagi, ada acara lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sorry banget ada batuk-batuknya, ada jatuh-jatuhnya tadi. Karena nih saya lagi syutingnya, bukan syuting, live-nya di musola. Ini tempat yang paling bagus signalnya. Jadi mohon maaf kalau di rumah itu dia beda dimensi, mungkin dia beda portal dimensi. Wallahu a'lam. Terima kasih dan tetap istiqomah untuk terus menyampaikan kebaikan air ini kepada banyak orang, dan itu insya Allah akan jadi kebaikan dan pahala buat Anda semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya, kita akan bicara tentang hal yang lain dari kangen water ini yang luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.